Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kalau Anda sehat ataupun sakit, silakan Anda tulis di kolom komen supaya semoga bagi teman-teman kita yang sakit bisa kita saling mendoakan supaya mereka juga memperoleh kesembuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pertama-tama saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Anda semua penonton video Bible Learning yang setia, yang sudah dari kemunculan yang pertama tahun lalu sampai detik ini tidak pernah ketinggalan. Dan juga bagi Anda yang turut mendukung video Bible Learning ini. Caranya sederhana kok, hanya dengan memberi like atau jempol di setiap videonya ataupun di setiap kolom-kolom komen dari komentar teman-teman di setiap video. Hal itu akan membantu video Bible Learning ini untuk tetap bertahan muncul lagi di YouTube. Dan juga tidak ketinggalan, silakan video ini di-share kepada teman-teman Anda. Dan yang terpenting sebenarnya saudara-saudara, channel YouTube ini di-subscribe. Karena dari data yang saya terima dari YouTube, dari semua penonton video Bible Learning, hanya 20% saja yang mensubscribe. Saya memahami mungkin banyak yang tidak mengerti. Hanya dengan mensubscribe dan menyalakan tombol lonceng di sampingnya, Anda akan terus-menerus menerima kabar tentang video-video baru dari video Bible Learning ini. Terima kasih untuk itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda pernah merebus air? Kalau Anda sedang merebus air, silakan perhatikan baik-baik. Ketika kompor belum dinyalakan, airnya masih tenang. Ketika kompor dinyalakan sekitar 1 atau 2 menit, airnya pun masih tenang. Tetapi ketika suhunya atau panasnya semakin meninggi, airnya semakin bergejolak. Nanti ketika airnya mendidih, tandanya panasnya sudah mengalami puncak, airnya semakin bergejolak, saudara-saudara. Gambaran itu adalah sebuah kenyataan yang harus kita sadari berhadapan dengan situasi yang semakin memanas akhir-akhir ini. Entah karena ancaman krisis ekonomi, entah karena penyakit atau wabah, entah juga stabilitas politik dan sosial. Saudara-saudaraku, ketika suhu makin memanas, banyak hal yang menjadi bergejolak. Entah pikiran kita, entah hati dan kedamaian kita, entah juga masa depan kita. Maka dari itu diperlukan sebuah resep yang bisa kita temukan dalam kitab suci. Di kitab Amsal bab 25 ayat 28 dikatakan begini. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara-saudara, kunci dari ketenangan hidup adalah soal pengendalian diri. Bagi kita masyarakat zaman sekarang, berhadapan dengan segala ketidakpastian, segala kekacauan yang sudah di depan mata, diperlukan sikap pengendalian diri. Ya Tuhan, hanya di dalam-Mu aku tenang. Saudara-saudara, ada sebuah kisah yang saya baca dari novel. Begini ceritanya. Ada seorang gadis. Dia sudah berpacaran dengan laki-laki yang sangat tampan, yang sangat dicintainya. Mereka sudah berpacaran sejak mereka kuliah. Lalu cinta mereka semakin berkembang. Mereka memiliki hubungan yang sangat akrab, saling terbuka, saling mengasihi, saling memahami dan mengerti. Pada akhirnya, setelah mereka sudah mulai mapan, mereka pun memutuskan untuk menikah. Perjalanan pernikahan mereka awalnya sungguh sangat bahagia. Dikaruniai oleh 2 orang anak, ekonomi yang mapan, rumah yang cukup bagus, dan juga keharmonisan rumah tangga yang seringkali membuat iri para tetangga. Tetapi saudara-saudara, ketika hidup perkawinan mereka mencapai usia 25 tahun, ketika anak-anak mereka sudah sibuk dan tinggal di luar rumah, hanya mereka berdua dan juga komunikasi sudah semakin tipis. Sudah tidak ada obrolan di tengah-tengah mereka. Suatu ketika sang istri ini menghadapi sebuah kenyataan pahit, ternyata suaminya tidak setia. Hidupnya hancur berantakan.
semua rasa percaya, semua rasa cinta, semua pengorbanan, pemberian diri, hancur seketika hanya karena sebuah perselingkuhan. Si istri ini bercerita hidupnya guncang, pikirannya kacau, bahkan hampir setengah gila. Dia sudah mau mengakhiri hidupnya kalau tidak ada orang yang menahannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, si istri ini hidupnya berantakan, dia tidak bahagia, hanya diselimuti oleh kekecewaan, amarah, dan kebencian. Dalam sebuah proses perjalanan hidupnya, dia baru menyadari. Dia berpikir seperti ini. Dia tidak bisa mengontrol pikiran suaminya. Dia tidak bisa mengontrol atau menguasai tingkah laku suaminya. Dia tidak bisa menjaga tolak ukur cinta suaminya. Dia tidak bisa mempertahankan suaminya untuk tidak jatuh cinta kepada orang lain, saudara-saudara. Tetapi dalam kehancurannya, dia mencapai sebuah titik terang. Dia baca Amsal tadi. Akhirnya dia menemukan bahwa yang dia bisa kuasai, yang dia bisa kontrol adalah pikirannya, adalah perasaannya, adalah caranya melihat. Kisah ini menjadi luar biasa, saudara-saudara, bagi kita zaman sekarang, ketika kita sekarang ini mudah sekali untuk dikecewakan, mudah sekali untuk disakiti, mudah sekali untuk disingkirkan oleh orang-orang di sekitar kita, baik yang tidak kita kenal maupun yang kita kenal, apalagi yang kita sayangi, saudara-saudara. Pengendalian diri adalah sebuah rahmat kehidupan yang kita bisa minta dari Tuhan. Kita minta rahmat kepada Tuhan supaya di antara banyak hal yang kita harus pikirkan, yang kita khawatirkan dan kita takutkan, kita mohon pada Tuhan untuk memberikan kepada kita ketenangan pikiran dan juga ketenangan hati untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan, tidak terombang-ambing oleh segala ketidakpastian. Dan pada akhirnya ketenangan pikiran dan ketenangan hati terungkap dalam ketenangan tindakan. Hati-hati dengan kata-kata, dengan apa yang kita tulis di media sosial, dan juga dengan tindakan-tindakan kita yang kalau tidak hati-hati kita mudah sembrono dan pada akhirnya jatuh serta binasa. Maka benarlah bila Amsal bab 16 ayat 32 mengatakan begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudaraku yang terkasih, di saat-saat ini, marilah kita tambahkan dalam rumusan doa-doa kita, ya Tuhan, berilah aku rahmat, keluargaku, orang tuaku, anak-anakku, rahmat penguasaan diri. Biarlah di dalam Engkau sajalah ya Tuhan, kami memperoleh